Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Cisco, di mana pada hari ini kita akan masuk ke modul 5, yaitu pembahasan tentang number system. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan materi ini, saya mengingatkan bahwa di materi ini ataupun di modul 5 ini akan ada hubungannya dengan mata pelajaran Siskom ya, terutama pada saat kita mempelajari tentang konversi bilangan. Jadi mungkin bisa sambil dibuka-buka lagi catatan Siskom kemarin pada pembahasan konversi bilangan ya. Terutama nanti kita akan belajar lagi ataupun mengulangi lagi materi konversi dari bilangan biner ke desimal, kemudian bilangan biner ke heksadesimal dan juga sebaliknya. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini. Kita langsung mulai di poin 5.1 yaitu binary number system. Ya, jadi binary and IPv4 addresses. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bilangan biner itu terdiri dari angka 1 dan angka 0, yang mana kita sebut sebagai bit ya. Sementara kalau untuk bilangan desimal itu kan terdiri dari 10 digit, yang mana terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9. Itu bedanya. Nah, kemudian kalau kita bicara perangkat jaringan di mana ada host, ada server, dan juga ada perangkat yang lainnya ya, itu menggunakan binary addressing untuk identify masing-masing ataupun di antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Jadi masing-masing perangkat itu menggunakan konsep bilangan biner untuk bisa mengidentifikasi ya ataupun bisa mengenali. Kemudian kalau kita bicara tentang IPv4 address ya, tentang IPv4 itu dia nanti akan terdiri dari 32 bit. 32 bit bilangan biner yang mana dibagi menjadi 4 section atau 4 bagian yang kita sebut sebagai octet. Jadi kalau kita ngomongin tentang IPv4 itu nanti akan ada 32 bit yang mana dia terdiri dari 4 oktet dibagi menjadi 4 oktet atau 4 bagian, dan masing-masing oktetnya ya, masing-masing oktet itu terdiri dari 8 bit. Jadi kalau nanti kita tuliskan formatnya seperti ini ya, ini oktet pertama, di oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat, dan masing-masing oktet ya, each octet contains 8 bit dan dipisahkan oleh titik atau dot. Jadi nanti masing-masing oktet itu dipisahkan oleh titik. Nah, seperti ini. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nanti masing-masing ini ada 8 bit, ini ada 8 bit, ini ada 8 bit, dan ini ada 8 bit. Nah, bisa kalian perhatikan di sini kalau kita tuliskan IPv4 itu ke dalam format penulisan bilangan biner, itu nanti akan terlalu susah ya untuk kita bisa menghafal ataupun kita bisa ya setidaknya melihatnya lah. Ini bakal lebih rumit lagi kalau dituliskan dalam bentuk biner ya. Ini juga. Nah, itu akan lebih gampang kalau kita ubah ataupun konversi ke bilangan desimal. Nah, ini kan lebih simpel nih. 209.165.200.225 daripada kita harus menghafalkan ataupun membaca format IP dengan bilangan biner ya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang binary positional notation. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, oke. Kita ke yang positional value ini ya. Oke, kita perhatikan langsung pada tabel yang berwarna merah ini. Nah, untuk di sini ada positional value ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di mata pelajaran Siskom. Jadi untuk konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal itu selalu dimulai dari yang paling kanan. Ya, jadi misalkan kita perhatikan di sini nilainya ada angka 1, 2, 4 sampai dengan 128 ya. Jadi ini nanti dia akan bernilai mulai dari sini ya, 2 pangkat 0. Ini adalah 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Kemudian di sini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, kemudian ini 2 pangkat 7. Jadi selalu nilai itu dimulai dari yang paling kanan. Nah, kalau 2 pangkat 0 kan dia hasilnya 1 ya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 16 sampai dengan 2 pangkat 7 itu 128. Nah, biar lebih jelasnya lagi bisa diperhatikan di slide ini ya. Ya, jadi misalkan ada contoh nih. Contoh
penulisan bilangan IP yang dalam bentuk bilangan biner itu seperti ini. Nah, bagaimana ini diubah ke bilangan desimal? Ya tentu saja kita bisa arahkan dia ke positional value-nya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kita buat kotak seperti ini dulu aja, ini untuk memudahkan ya. Ini ada kotak 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, jadi di sini sebagai catatan ya, ini penting untuk dihafal ya. Ini penting dihafal. Jadi kalian harus hafal nih format ataupun urutan angka ini ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Fungsinya apa kok ini harus dihafal ya? Nanti akan memudahkan kalian untuk bisa mengkonversi IP address dari bilangan biner ini tuh dia berapa, seperti itu, ataupun sebaliknya. Misalkan nih, kita ambil contoh yang ini ya. Kita ambil yang oktet pertama. Oktet pertama berarti yang ini. Kita masukkan ke kolom-kolom yang sudah ada angka-angkanya ini ya. Nah, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kita ambil dari yang paling kanan dulu biar lebih mudah. 0 ini nanti dia berada di sini. Ini nolnya ya, yang ini. Kemudian nanti 0 itu di sini. Jadi diurutkan ya. 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti kita jumlahkan aja yang angka 1. Jadi 128 ditambah 64. Jadi ini nanti akan hasilnya 192. Kemudian yang ini 10 10 10 10 10 10 10 kita arahkan lagi ke bawah ya. Ini 10 10 10 10 00. Kita hitung aja yang angka 1. Jadi ini nilainya 128. Ini nilainya 32, ini nilainya adalah 8 atau 2 pangkat 3 dan selebihnya adalah 0. Itu nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Jadi 128 tambah 32 tambah 8 itu sama dengan 168. Berikutnya yang ini oktet ketiga ya. Oktet ketiga kita ambil ke sini 0 0 0 0 1 0 1 1. Nah, kalau seperti ini ya berarti sama aja. Yang angka 1 yang dihitung ini adalah 8 nilainya, ini adalah 2, ini adalah 1. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya adalah 11. Berikutnya yang oktet terakhir ya. Kita pindahkan ke sini lagi. Ini ada angka 1, ada angka 1 di sini berarti nilainya 8, ini nilainya 2. Hasilnya 10. Nah, kalau seperti itu berarti hasilnya adalah 192 168 11.10. Seperti itu. Ya, saya akan ada kasih contoh lagi mungkin biar lebih paham. Misalkan ada IP seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya mengubah ini ya, mengubah ini ke desimal? Itu bisa aja kalian lebih cepatnya gini. Tadi kan saya minta untuk kalian menghafalkan position value-nya ya. Berarti ini nanti kalau kita gambarkan ke sini, saya pakai yang biru aja. Ini berarti dia posisinya kan 2 pangkat 0 ya. Kemudian di sini dia 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, dan sini 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6, dan di sini itu 2 pangkat 7. Nah, ingat yang dihitung itu adalah yang angka 1. Ini kita coret, kita coret, kita coret, ini kita coret-coret ya. Jadi yang dihitung itu adalah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 2, sisanya 0 ya, sisanya 0 semua. Berarti 2 pangkat 7 itu adalah 128, 2 pangkat 6-nya 64, 2 pangkat 2-nya itu adalah 4. Kalau kita jumlahkan ini 12, 16 ya, 16 ini 1, 9, ini 196. Kemudian yang ini juga sama caranya, ini berarti nilainya adalah 1, ini 0, 1, 2, 3, 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 3 ya, 4, 5, 6, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ya, jadi 64 ditambah 8 ditambah 1
Ini 13, 1, ini berarti 7 ya, 73. Kemudian yang ini 2 pangkat 7 ya, 128. Kemudian yang ini 128, 64, 32, 16, ini 8 ya. Berarti 128 ditambah 8. 16, ini 3, ini 136. Kemudian yang ini 128, 64, 32, 16, 8. Ini berarti adalah 8. Seperti itu caranya. Jadi nanti IP yang dalam bentuk format biner ini ya, itu nanti kalau kita ubah ke biner ke desimal akan menjadi 196.73.136.8. Kurang lebih seperti itu caranya. Kita kembali ke slide-nya. Nah, berikutnya decimal to binary conversion. Ini juga pernah saya ajarkan di di mata pelajaran Siskom ya. Nah, jadi kalau kita dari biner ataupun dari desimal ke biner itu kan kita bagi dua seperti itu ya. Tapi kalau di Sisco itu untuk caranya seperti ini ya. Ini bisa dibilang agak rumit, tapi mungkin ada sebagian yang lebih gampang menggunakan cara ini. Terserah kalian mau pakai yang mana. Misalkan 168 ini ya, mengkonversi dari bilangan desimal ke biner 168. Caranya adalah 168 itu apakah lebih dari 128, yang mana tadi kan nilai maksimalnya kan 128 ya. Nah, kalau dia lebih berarti masukkan angka 1 di sini. Ya. Kemudian 168 itu dikurangi dengan 128. Hasilnya adalah 40. Nah, 40-nya nanti dia akan dibandingkan lagi dengan nilai sebelum 128 yaitu 64. Nah, apakah 40 itu lebih dari 64? Kalau tidak, maka nanti hasilnya di sini dituliskan 0 ya. Kemudian 40 akan dibandingkan dengan nilai sebelum 64 yaitu 32. Apakah lebih besar? Kalau iya berarti angka 1 dimasukkan di sini ya. Masuk. Kemudian 40 dikurangi 32 ya. Sama dengan 8. Apakah 8 lebih dari 16? Ini kalau enggak ya berarti ditulis 0. Kemudian apakah 8 nanti lebih dari 8? Ya, sama ya. Kita tuliskan dengan angka 1. 8 kurang 8 itu adalah 0. Jadi nanti selebihnya di sini dia akan 0 semua ya, nggak ada nilai 1. Nah, jadi hasilnya itu nanti akan 1 0 1 0 1 0 0 0. Ini adalah bilangan biner dari 168. Nah, ini ada IPv4 addresses. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, router dan komputer itu hanya mengerti bilangan biner. Sementara orang ataupun kita itu bekerja dengan desimal. Jadi sangat penting untuk kalian untuk bisa mengerti ya nanti konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal seperti itu. Nah, sekarang ke hexadecimal number system. Nah, biasanya untuk hexadesimal ataupun bilangan hexadesimal itu diterapkan di IPv6 ya, konsep IPv6 address, yang mana itu nanti akan terdiri dari 128 bit. Kalau IPv4 kan tadi ada 32 bit, kalau IPv6 itu ada 128 bit. Nah, dari 128 bit ini nanti akan dia bagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kalau di IPv4 itu istilah perbagiannya itu adalah octet. Nah, tapi kalau di IPv6 itu adalah hexstat. Jadi nanti IPv6 dari 128 bit itu akan dibagi menjadi 8 hexstat. Yang masing-masing hexstat itu terdiri dari 4 digit hexadesimal. Jadi nanti dia akan terdiri dari 4 digit hexa, 4 hexa ya. Ini 4 semuanya. Jadi masing-masing hexstat, masing-masing bagian ini terdiri dari bilangan ataupun 4 digit bilangan hexadesimal. Di mana 1 digit bilangan hexadesimal ini itu mewakili 4 bit ya, 4 bit. Jadi 1 digit bilangan hexadesimal yang ada di sini itu mewakili 4 bit bilangan biner.
Jadi kalau kita totalkan satu hexstat ini berarti ada 16 binary digit. Nah, kemudian kita akan coba mengkonversi desimal to heksadesimal ya. Nah, kalau di mata pelajaran Siskom sekali lagi, kalau kita bicara tentang konversi dari desimal ke heksadesimal itu kan biasanya kita harus ubah dulu bilangan biner itu ke bilangan desimal itu ke biner ya. Kemudian dari biner itu nanti kita langsung bisa konversi ke heksadesimal, yaitu tinggal memecah dari 8 digit ini ya, jadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Nah, ini 1010 itu nanti dia jadi apa? Ini A ya. Jadi A. Kemudian 1000 ini dia akan nilainya 8. Jadi nilainya itu adalah A8. Itu konversi dari 198. Ini juga sama ya, ada contoh misalkan D2 itu kita coba ataupun kita ubah ke biner ya. D2 itu terdiri dari 4 biner string yaitu 1110 dan 0010. Ini kayaknya salah ya, D. Ini kan kalau kita desimalkan dia 842. 8 tambah 4 itu 12 tambah 2 itu 14 ya. 14 itu kan harusnya E ya, bukan D ya. Ini harusnya kalau misalkan D2 itu 1101. 1101 kemudian ini benar 20010. Ini D, ini adalah 2. Ini salah ya, ini salah nih. 1110 ini E ya harusnya. Oke, gitu ya untuk materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada modul praktis and quiz. Silahkan bisa kalian coba dulu ya di modulnya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.